Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sani Latifani dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung akan mempresentasikan karya ilmiah yang telah saya buat, yaitu dengan judul Pengaruh Pengungkapan Islamic Social Reporting, Profit Sharing Ratio, Zakat Performance Ratio, Equitable Distribution Ratio terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah tahun 2015 hingga tahun 2019. Lalu alasan saya mengambil judul ini dilatar belakangi karena fenomena yang terjadi pada Bank Umum Syariah. Yang pertama terhadap profitabilitas. Rasio profitabilitas perbankan syariah stagnan di tahun 2018, lalu profitabilitas Bank Umum Syariah menurun dan kemungkinan berdampak pada penurunan tingkat ROA di tahun 2020. Sedangkan terhadap variabel Islamic Social Reporting, menurut Nian House tahun 2011, yaitu Bank Syariah dianggap belum dapat membantu masyarakat dalam mendukung keadilan sosial dan juga membantu dalam ekonomi. Lalu fenomena yang terjadi di ESR selanjutnya yaitu baru 21,6% dari bank syariah yang dapat melaksanakan ISR-nya di 5 negara. Sedangkan untuk PSR, GPR, dan IDR merupakan bagian dari indeks Islamicity Performance Index yang diungkapkan oleh Hamed tahun 2004. Terjadi fenomena yaitu kurangnya kepastian mengenai prinsip syariah pada pelaksanaan bank syariah. Selanjutnya, penentuan kerangka pemikiran, saya menentukan 4 hipotesis untuk penelitian ini. Yang pertama, hipotesis pertama, terdapat pengaruh antara pengungkapan Islamic Social Reporting terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah. Yang kedua, terdapat pengaruh antara profit sharing ratio terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah. Yang ketiga, terdapat pengaruh antara zakat performance ratio terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah. Dan yang terakhir, yaitu hipotesis keempat, terdapat pengaruh antara equitable distribution ratio terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah. Selanjutnya, metodologi penelitiannya, objek dan metode penelitian. Untuk objek menggunakan variabel itu sendiri, Islamic Social Reporting, Profit Sharing Ratio, Zakat Performance Ratio, dan juga Equitable Distribution Ratio, serta profitabilitas. Untuk metode yang digunakan yaitu metode verifikatif kuantitatif. Untuk sumber dan teknik pengambilan data, jenis datanya yaitu data sekunder berasal dari annual report dan juga menggunakan teknik pengambilan data dokumentasi. Populasi dan sampelnya, populasinya berupa Bank Umum Syariah yang terdaftar hingga tahun 2019 dan sampelnya menggunakan metode purposive sampling dengan didapatkan 8 Bank Umum Syariah dengan masa pengamatan 5 tahun. Untuk pengujian instrumen penelitian, untuk uji asumsi klasik menggunakan uji normalitas, multikolinearitas, uji hetero, dan juga uji autokorelasi. Selanjutnya, menghitung koefisien determinasi, dan terakhir, analisis regresi linear berganda. Lalu terdapat teknik analisis data, dan yang terakhir rancangan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji F dan juga uji T. Selanjutnya yaitu tabel operasional. Untuk variabel ISR menggunakan teori yang diungkapkan oleh Hanifah dan Othman. Terdapat 6 dimensi yaitu finance and investment term, product and service term, selanjutnya employee term, society term, environment term, and corporate governance term dengan total 48 indikator. Lalu untuk variabel profit sharing ratio ada mudharabah masyarakat dan total pembiayaan sebagai indikator, zakat performance ratio, ada zakat dan net aset, IDR terdapat koordinasi pendapatan pajak beban tenaga kerja dividen laba bersih sebagai indikatornya. Yang untuk variabel PSR, JPR, dan IDR berasal dari teori Hamed tahun 2004. Yang terakhir yaitu profitabilitas menurut teori Hormes 1997 menggunakan dimensi ROA dan indikator laba bersih setelah pajak dan total aset. Selanjutnya analisis statistik deskriptif. Untuk ISR dengan rata-rata 76,9, lalu PSR 0,45, untuk GPR 0,0067, untuk IDR 0,28 dengan 8 Bank Umum Syariah sebagai sampel dengan 5 tahun masa pengamatan.
Selanjutnya, uji asumsi klasik yang digunakan yaitu uji normalitas, menggunakan p-plot. Uji multikolinearitas dianggap sudah lolos karena nilai toleransinya di atas 0,1 dan nilai VIP di bawah 10. Uji hetero telah lolos karena menggunakan scatter plot dan titik-titiknya berada di atas dan di bawah dari 0. Untuk uji autokorelasi menggunakan uji rantes dengan nilai signifikasi di atas 0,05. Selanjutnya yaitu hasil uji regresi berganda. Nah, untuk regresi berganda, profitabilitas sama dengan minus 0,097 plus 0,101 ISR plus 0,054 ISR plus 7,869 GPR dan plus 0,02 IDR. Selanjutnya, menggunakan uji F dan uji T untuk pengujian hipotesis secara simultan untuk keempat variabel independen berpengaruh, dan untuk uji parsialnya uji T bahwa uji variabel ISR, PSR, dan GPR berpengaruh sedangkan IDR tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Untuk koefisien determinasinya didapatkan nilai 53,6%. Dan hasil kesimpulannya yaitu sama dengan tadi, terdapat pengaruh antara pengungkapan ISR terhadap profitabilitas, terdapat pengaruh antara PSR terhadap profitabilitas, terdapat pengaruh antara GPR terhadap profitabilitas, dan yang terakhir tidak terdapat pengaruh antara IDR terhadap profitabilitas. Untuk sarannya bagi penelitian selanjutnya, sampel yang digunakan makin meluas dan juga menambahkan variabel lain, dan yang terakhir bagi Bank Umum Syariah untuk dapat meningkatkan pendistribusian pendapatannya bagi para pemangku kepentingan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih, nggak apa-apa lah, 6 menit lebih, 30 detik, cobain.